Halo semua, selamat datang dan mendengarkan audio tun dengan novel yang berjudul Nicholas, karya Clarissa Ica, pengisi suara Erna Olivia, bab 35. Kenapa kakak nggak suka salad? Sisil mengambil kembali mangkuk kecil berisi salad yang tadi dia sodorkan ke arah Niko tapi ditolak oleh Niko. Anggukan kepala menjadi jurus andalan Niko kalau dia sedang tidak ingin bicara. Dia kembali fokus menyantap makan siangnya. Kak Revan mau, salad itu menyehatkan. Sisil tersenyum sambil menawarkan salad pada Revan. Kenapa laki-laki banyak yang gak suka sayur? Aku juga gak suka, tapi karena kamu yang nawari, bolehlah dicoba. Revan menerima salad dari tangan Sisil. Dia tersenyum smirk dengan kedipan mata. Is, Sisil mencebik kesal karena digoda oleh Revan. Aku gak suka dikedipin, serunya. Revan terkekeh geli. Terus sukanya diapain? Dicium? Revan justru semakin semangat menggoda Sisil karena gemas dengan tingkahnya. Sini aku cium. Revan berdiri, kedua tangannya mengulur untuk meraih wajah Sisil yang duduk di depannya. Ih, Kak Revan, apaan sih? Sisil menjauhkan wajahnya dengan wajah yang semakin cemberut. Niko melirik tajam, membuat Revan berhenti pada posisinya dengan tangan yang sudah berada di depan wajah Sisil. Berisik banget dari tadi, geram Niko. Dia menepis kasar kedua tangan Revan. Keluar aja lu kalau nggak bisa diem, ketusnya. Niko tidak memperdulikan Revan yang kesakitan pada kedua pergelangan tangannya. Pukulan Niko sudah seperti orang yang memiliki dendam. Heran gue makin lama makin galak. Revan menggerutu pelan meski masih didengar oleh Niko. Laki-laki itu tidak menanggapinya. Suasana hening terjadi sampai ketiganya selesai makan siang. Diamnya Niko membuat Sisil maupun Revan tidak berani bersuara lagi. Tatapan dingin dan tajam itu sudah membuat keduanya enggan untuk mencari masalah lagi dengan Niko. Suasana hati Niko terlihat tidak baik setelah bertemu Feli. Sisil duduk di sofa seorang diri, ruang bersuhu rendah itu semakin terasa dingin karena Niko yang terus diam sejak tadi. Dia duduk di meja kerjanya sambil menatap laptop. Entah apa yang sedang dilihat oleh Niko di sana, tapi yang jelas pandangan matanya terlihat menerawang jauh. Sementara itu Revan juga sibuk dengan pekerjaannya. Sisil terlihat semakin bosan berdiam diri di sana. Suara dering ponsel Niko memecah keheningan. Dia mengambil ponsel yang ada di meja, ada panggilan masuk dari Papa Alex. Tatapan mata Niko berubah jengah. Dia malas untuk menjawab telepon dari Papa Alex, yang pastinya akan kembali membahas tentang wanita. Niko memilih untuk mengabaikan dan mengubah mode silent, tapi rupanya Papa Alex terus menelponnya hingga akhirnya Niko mengangkatnya saat panggilan keempat. Cepat datang ke rumah sakit XXX, Kenzo sedang kritis. Seru Papa Alex begitu panggilannya terhubung. Apa? Niko tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya, dia bahkan sampai beranjak dari duduknya. Papa tunggu sekarang. Papa Alex memutuskan panggilannya sebelum menjelaskan apa yang terjadi. Hal itu membuat Niko bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Kenzo. Gue cabut duluan, Van. Niko menyambar jaket di sandaran sofa, lalu bergegas keluar dengan langkah cepat. Revan dan Sisil yang kebingungan hanya saling pandang. Loh, kok aku ditinggalin? Sisil beranjak dari duduk, dia baru sadar kalau Niko pergi begitu saja tanpa mengajaknya. Tenang, nanti aku anterin kamu pulang. Revan berbicara dengan senyum lebar. Merasa senang karena akan punya kesempatan untuk berduaan dengan Sisil. Maaf kak, aku pulang duluan. Sisil beranjak dari duduknya dan berlari mengejar Niko. Laki-laki itu sudah sampai di luar dan tengah membuka pintu mobil. Kak Niko, tunggu. Sisil berhasil menyusul Niko dengan nafas yang terengah-engah. Kak Niko mau kemana? Aku harus ke rumah sakit, kamu pulang sendiri ya, aku gak bisa nganterin kamu. Niko langsung masuk ke dalam mobil. Aku ikut kakak saja. Tanpa menunggu persetujuan dari Niko, Sisil ikut masuk ke dalam mobil. Siapa yang sakit, Kak? Niko masih kaget melihat Sisil yang ikut masuk, namun dia membiarkan Sisil tetap di dalam mobilnya. Suami JJ, jawab Niko singkat. Dia melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. JJ, tanya Sisil, dia tidak ingat siapa JJ. Adikku. Sisil mengangguk paham, dia baru ingat dengan adik Niko. Jangan ngebut kak, bahaya.
Sisil menyentuh lembut lengan Nico, dia juga menatap khawatir. Nico melirik sekilas tanpa berkata apapun, tapi perlahan menurunkan kecepatan. Suasana di depan ruang operasi begitu haru dan menyayat hati. Nico langsung tertegun saat melihat JJ menangis dalam pelukan Mama Risa dalam kondisi baju yang penuh dengan bercak darah. JJ terlihat begitu hancur dan terguncang, sesekali histeris memanggil nama Kenzo, dan terkadang seperti sedang menangis diiringi tawa. Kakak mana yang tidak ikut sakit melihat adiknya begitu terpuruk? Nico bahkan kesulitan bernafas karena merasa sesak di dadanya. Kondisi Kenzo pasti sangat buruk, hingga mampu membuat semua orang cemas dan berurai air mata. Feli dan Mama Grace juga ada di sana. Mereka saling memeluk dalam tangisan. Nico memilih untuk menghampiri Papa Alex dan Papa Andreas, yang terlihat lebih tenang dari yang lain. Setidaknya mereka bisa menjelaskan apa yang sudah terjadi pada Kenzo hingga membuat kondisinya kritis. "Pak, Om," Nico menyapa keduanya dengan suara yang terdengar panik. "Apa yang terjadi?" Papa Alex menarik nafas dalam. "Kenzo sedang menjalani operasi untuk pengangkatan peluru di dadanya. Mirna di belakang ini." Penjelasan dari Papa Alex membuat Nico tertegun. Dia tidak habis pikir dengan ibu kandung JJ yang tega mencelakai menantunya sendiri, mencelakai ayah dari calon cucunya. "Opa," Sisil menghampiri Nathan yang berdiri cukup jauh dari semua orang. Dia bersandar pada dinding dengan menyilangkan kedua tangan di dada. Dia seperti terasingkan karena terlalu jauh dari mereka. Nathan sedang menatap Feli sebelum Sisil menghampirinya. Tatapan mata yang terlihat iba dan sedih melihat Feli sedang menangis sambil memeluk ibunya. Sisil sempat heran dan bertanya-tanya saat melihat Feli dan ibunya juga ada di sana. Dia begitu melihat Nathan, dia langsung menghampirinya. "Kamu ngapain di sini?" Tak hanya Sisil yang heran melihat keberadaannya. Nathan pun ikut heran begitu Sisil menghampirinya. "Opa, sebenarnya ada hubungan apa Kak Feli dengan orang yang ada di ruangan itu?" Sisil menunjuk ruang operasi. "Dia Kenzo, Kakak Feli, kamu masih ingat?" Sisil langsung diam. Jawaban Nathan membuat pikirannya berkecambuk dengan segala pertanyaan dan dugaan yang muncul bersamaan. Tiba-tiba Sisil berpikir kalau dunia ini sangat sempit. Dia tidak mengira kalau JJ, adiknya Nico, adalah istri dari kakaknya Feli. Berarti mereka tahu kalau Feli sudah memiliki kekasih karena mereka saling terikat satu sama lain. Lalu kenapa kakak Feli dan mama Feli bersikeras untuk menikahkan Feli dan Nathan? Sedangkan kekasih Feli saat itu adalah saudara ipar Kenzo sendiri. Dan sekarang Sisil sedang dekat dengan Nico, dekat dengan wanita yang merupakan sepupu dari laki-laki yang secara tidak sengaja sudah mengambil Feli dari Nico. "Sisil," Nathan menepuk pelan bahu Sisil. Dia langsung tersadar dari lamunannya. Pikirannya semakin kacau saja setelah mengetahui hubungan yang saling memiliki keterkaitan itu. "Terus kamu ngapain di sini?" Nathan masih saja penasaran dengan kedatangan Sisil di rumah sakit. "Aku datang sama kakaknya JJ," sahutnya lirih. Sisil menatap ke arah Nico, membuat Nathan mengikuti kemana pandangan mata Sisil. "Dia Kak Nico." Nathan mempertajam penglihatannya untuk melihat wajah Nico dari kejauhan. "Kamu lagi dekat sama dia?" tanya Nathan penuh selidik. "Teman dan kebetulan tetangga apartemen. Dia yang aku ceritain waktu itu yang nolongin dari Dev sialan." Sisil selalu emosi setiap kali mengingat perbuatan Dev. "Bukannya dia mirip sama idola kamu?" Nathan hafal betul wajah laki-laki yang diidolakan oleh Sisil. Fotonya bahkan terpajang di setiap sudut kamar Sisil. Sisil mengangguk dengan senyum lebar. Dia sangat bahagia bisa dekat dengan seseorang yang mirip dengan idolanya. "Seperti Park Chanyeol," serunya penuh semangat. Nathan tersenyum geli. "Setidaknya salah satu impian kamu buat ketemu idola bisa terwujud, walaupun cuma ketemu sama duplikatnya," jelasnya sambil menahan tawa. Adik sepupunya terlalu menggilai idol itu. Pendengar semua, episode ini sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.